Karman menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Beretta. Sedangkan sambil tiduran, Beretta sadar jika topeng yang diberikan tuannya yaitu Rimuru Sama telah hancur dan lepas dari wajahnya. Kini wajah Beretta terlihat, udara mulai bergetar, suasana seketika berubah jadi berat dan makin mencekam. Sementara itu, Ramirez yang melihat hal itu, dia berkata, "Ini buruk Veldora Sama. Rimuru dulu pernah mengatakan jika dia membuat wajah Beretta sesuai seleranya sendiri. Maka dari itu, Rimuru menyuruh Beretta memakai topeng." Mendengar hal itu, Veldora menjawab, "Ya, aku tahu Ramirez, dan kini aku melihat Beretta dipenuhi dengan kemarahan." Bagi Beretta, wajah dan topeng adalah harta bagi dirinya. Beretta yang tadinya terbaring tiba-tiba terbang, Pak. Rambut panjangnya juga menutupi semua wajahnya. Beretta selama ini selalu setia mentaati perintah Rimuru untuk selalu menyembunyikan wajahnya. Dan di sini Karman telah membuat masalah yang begitu besar. Harga diri yang selama ini dijaga Beretta seolah-olah dirusak oleh Karman. Melihat hal ini, Karman merasakan firasat yang sangat buruk. Karman menyuruh anak buahnya yang akan mendekati Beretta untuk berhenti. Tapi semuanya sudah terlambat. Kini Beretta adalah iblis yang siap melampiaskan murkanya atas semua perlakuan Karman kepadanya. Karman telah membangunkan sang iblis. Tak ada yang bisa menghentikan Beretta selain keajaiban. Yari. Beretta yang melayang-layang di atas langit lantas berkata, "Kau harus membayar atas semua kejahatanmu yang telah menodai topeng kesayanganku dari Rimuru Sama." Setelah mengatakan itu, Beretta langsung menghilang dari tempat tersebut. Semua orang langsung panik termasuk Karman dan anak buahnya. Tidak ada yang bisa mengetahui di mana Beretta berada sekarang. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Karman berteriak dan dalam sekejap dia pingsan. Dan di detik berikutnya anak buah Karman kedua juga ikutan gak sadar. Beretta bergerak terlalu cepat melebihi kecepatan cahaya hingga para musuh tidak bisa menangkis serangan Beretta. Karman yang melihat hal itu juga hampir gak percaya jika para bawahannya terlalu mudah ditumbangkan. Dua anak buah Karman yang tersisa mulai ketakutan, tapi Karman memikirkan mencari solusi untuk masalah ini. Karman memiliki spekulasi jika Beretta menggunakan teleportasi ruang, karena jika bergerak begitu cepat, maka pastinya menimbulkan gelombang kejut. Namun, gerakan Beretta tidak menimbulkan gelombang kejut sama sekali. Kemampuan Beretta, Deus Ex Machina, dapat memungkinkan Beretta mengubah posisinya sejauh mata memandang. Saat Beretta akan menumbangkan bawahan Karman yang ketiga, di situ Karman sudah menyiapkan peluncur neutronnya. Dengan mata penuh emosi, dia berkata, "Bajingan, jangan meremehkanku." Dalam sekejap saja, duar. Tapi semuanya tidak sesuai ekspektasi Karman. Peluncur neutron itu berhasil diubah arah oleh Beretta menuju ke langit dengan mudahnya. Karman yang melihat hal itu nggak percaya ada orang yang bisa membelokkan serangannya semudah itu. Karman tidak kuasa menahan rasa takut yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah membelokkan serangan Karman, Beretta masih terus bergerak dan menumbangkan bawahan Karman ketiga. Alasan kenapa Beretta bisa membelokkan serangan Karman, karena Beretta sudah belajar dari kesalahan dari serangan Karman pertama. Dan hal itu membuat Beretta sudah mengerti seluk-beluk untuk mengantisipasi serangan Karman berikutnya. Lalu tiba-tiba bawahan Karman yang terakhir melihat ada celah, dan dia pun memutuskan menyerang Beretta. Panas yang luar biasa menyeliputi Beretta, tapi nggak ada selai rambut Beretta yang terbakar. Beretta hanya tertawa dengan serangan konyol seperti itu. Di satu sisi bawahan Karman mulai ketakutan. Tanpa banyak bacot, Beretta menumbangkannya dengan tentakel miliknya. Kini semua bawahan Karman sudah tidak sadarkan diri dan tinggal Karman saja yang tersisa. Dan di saat itu, pertama kalinya Karman memandang wajah Beretta dari depan. Tanpa sadar, Karman mengucapkan "beautiful". Karman terpesona dengan tampang wajah Beretta, di mana mata yang indah, bibir yang tipis, hidung yang mancung. Pokoknya sempurna dijadikan waifu. Cuma kurangnya nggak ada opainya, Pak. Di saat yang sama juga, tentakel Beretta telah dilepaskan, mendatangi Karman bagaikan hujan. Dan semuanya langsung menjadi gelap. Kesadaran Karman hilang. Setelah Karman terbangun dari pingsannya, sejenak dia bingung apa yang dilihatnya. Karman tidak percaya dia masih hidup dengan keadaan power switch-nya sudah dilepaskan dari tubuhnya.
Di saat itu, Zaza yang menjaga penjara Karman bersama keempat bawahannya. Karman pun bertanya tentang identitas Zaza. Zaza pun dengan senang hati memperkenalkan dirinya. Di satu sisi, Karman merasa depresi. Kenapa mereka tidak dibunuh saja? Karman berpikir mereka akan disiksa dengan siksaan yang begitu kejam. Namun Zaza memberitahu jika Zaza dan kawan-kawannya tidak akan melakukan hal tersebut. Dan alasan kenapa Karman masih hidup adalah karena Veldora melarang Zaza untuk membunuhnya. Menurut Veldora, Karman dan anak buahnya masih berguna untuk kedepannya. Zaza pun mengajak Karman dan anak buahnya jalan-jalan di tempat itu. Di situ terlihat dengan begitu riang. Veldora memasak pancake dan anak-anak sangat bahagia dengan hal ini. Begitu pula orang-orang dewasa yang ada di sana. Karman dan para anak buahnya hanya diam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Mereka baru tahu tentang betapa sulitnya para orang-orang di sini bertahan hidup. Rasa permusuhan itu pun sirna di dalam jiwa mereka. Mereka pun disuruh duduk dan makan-makan dulu karena mumpung ada Veldora dan yang lain di sini. Maka dengan hal itu mereka bisa menjamu tamu-tamu dengan layak. Di situ Sharma berkata jika mereka ingin berbicara dengan kekaisaran, tapi Zaza menjawab jika dia ragu kekaisaran mau mendengarkan keluh kesah mereka. Meskipun begitu, Sharma tetap yakin pada ucapan Veldora jika Veldora dan yang lain bisa mengatasi hal tersebut. Namun Karman memberitahu mereka jika rencana itu sangat bodoh karena Seibok terbaru yang dimiliki kekaisaran adalah monster yang sangat mengerikan dan bisa membantai mereka semua sebelum mereka bisa bicara bersama. Dengan mata yang berbinar-binar, Sharma berkata jika dia setidaknya ingin memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Sharma ingin anak-anak makan makanan enak seperti ini, meskipun gak bisa setiap hari, tapi setidaknya setahun sekali mereka bisa merasakan makanan enak ini sekali lagi. Karena bagi Sharma, perang ini gak ada hubungannya dengan anak-anak. Seketika setelah mendengar hal itu, Karman terdiam membisu. Tidak peduli sebenci apapun dirinya kepada pihak perlawanan, tapi saat tahu tentang kehidupan dan apa yang mereka derita, entah mengapa rasa kebencian jadi Karman musnah. Nggak lama Beretta pun menghampiri Karman dan yang lain. Sontak saja Karman langsung ketakutan, begitu pula anak buahnya. Tapi Beretta mencoba menenangkan mereka, dan Beretta juga nggak akan membunuh mereka. Beretta mengatakan, aku tidak akan membunuhmu Karman, asalkan kau tidak mengatakan apapun dan kepada siapapun tentang wajahku. Karman dan anak buahnya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu setelah itu, Beretta menghampiri Veldora dan memberitahu jika semuanya telah diperbaiki Beretta, kecuali atap-atap di tempat ini. Dan ini sesuai permintaan Veldora. Veldora sengaja melakukan hal ini karena Veldora sudah mengetahui jika orang kekaisaran akan kesini lagi. Makanya daripada rusak lagi, mending dibiarin gitu aja pak. Kata-kata Veldora bisa dibuktikan karena Veldora sudah menyadari ada sebuah pesawat yang dari tadi ada di langit memata-matai pergerakan mereka. Sontak saja saat mendengar hal tersebut, Zaza langsung emosi. Zaza berkata, kau butuh Veldora, kenapa kau baru saja mengatakan hal ini? Namun Veldora menjawab, jika ini semua sesuai rencananya, Veldora akan menggunakan Karman sebagai sandera untuk negosiasi. Itulah rencana Veldora. Tapi Zaza makin emosi. Kau memang orang yang butuh. Tahu-tahu kekaisaran tidak mungkin peduli kepada mereka, ucap Zaza. Suasana semakin kacau. Ramirez pun menghampiri Veldora. Ramirez berbisik, Veldora sama. Rencana ini tidak akan berhasil, ucap Ramirez. Namun Veldora tetap keras kepala jika idenya ini adalah yang terbaik untuk semua masalah ini. Karman pun menganalisa dan dia berpikir mungkin pesawat yang mengintai itu adalah Hiragi. Sharma pun bertanya kepada Zaza tentang Hiragi. Zaza pun memberitahu jika Hiragi adalah letnan pertama yang gak akan segan-segan memusnahkan musuhnya. Namun tiba-tiba Veldora, Ramirez, dan Beretta merasakan ada seseorang yang mulai mendekat dan kekuatannya setara True Demon Lord. Di saat yang sama juga terdengar suara langkah kaki, dan itu adalah langkah kaki seorang wanita. Veldora, Ramirez, dan Beretta pun langsung menghadapkan wajahnya ke atas dan melihat siapa itu. Wanita itu pun berkata, halo minasan, watashi Michele. Watashi adalah panglima tertinggi pasukan keamanan selatan dan gubernur jenderal kota selatan. Suasana seketika menjadi tegang, namun Veldora tetap tersenyum dan dia tidak ketakutan sedikit pun. Rasa putus asa dan kekalahan sudah menyeliputi hati Zaza dan yang lain.
Tidak ada satu makhluk pun di dunia lain yang tidak mengetahui tentang Mijel ini. Mereka sangat menyegani dan menakuti janda Fir'aun satu ini, Pak. Dan akhirnya Veldora Tempest bertemu dengan makhluk paling kuat di dunia ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Pamit. Bye bye.